Mumpung hari ini gua lagi gajian bro, gua traktir deh kalian sepuasnya. Kalian mau makan apa? Sushi, sashimi, ramen, yakiniku, teriyaki, apa aja deh terserah kalian. Nanti gua yang bayarin semuanya, asalkan budgetnya gak lebih dari 2 juta ya. Wede, gila, tumben-tumbenan lo. Ini bay, kita bebas mesen apapun di rumah makan ini. Iya bebas, terserah kalian. Gua traktirin deh sepuasnya, tapi inget jangan lebih dari 2 juta ya tadi. Emangnya kenapa bay kalau lebih? Kalau lebih-lebihnya itu ditanggung sendiri-sendiri. Hahaha. Habis gimana bre? Kalian kan tahu sendiri gaji gua cuma 3 juta. 2 juta buat kalian makan-makan, 600 buat istri gua di rumah, terus yang 400-nya buat gua pegangan deh kalau ada apa-apa. Jadi walaupun jumlahnya gak banyak, yang penting kita bisa makan enak kali ini ya. Bebas pilih apa aja yang kita mau. Makasih ya bay, lo udah traktirin kita makan hari ini. Yang harusnya terima kasih tuh gua bre. Dulu waktu gua masih susah, masih nganggur, gak ada kerjaan, siapa coba yang nolongin gua pada saat itu? Yang selalu merhatiin gua, yang selalu neraktirin gua makan. Siapa coba? Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Hahaha. Ya kalian lah. Makanya dengan gua punya rezeki, setidaknya gua bakal bayar utang budi gua. Gua akan terus neraktirin kalian seperti kalian neraktirin gua dulu. Wede, patut dicontoh nih guys. Ini nih contoh teman sejati yang selalu ingat dengan kebaikan teman-temannya. Istilahnya apa ya guys? Aja nggak lupa sama kulitnya. Pesta. Hahaha. Om nyom 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 om nyom 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 nyom. Oh ya guys, mumpung hari ini gua lagi seneng banget, gimana kalau malam ini kita gak usah pulang dulu, kita full party dugem-dugem sampai pagi. Gimana besok kan tanggal merah tuh, sabi kali kita party. Tapi masalah budget lu yang bayarin ya bre. Tenang, Sultan mah bebas baik, gua bayarin. Yang penting kalian setuju malam ini kita party. Gus. Ajib. Oi, ajib. Ajep, pesta. Minum guys, minum lagi. Aduh, Mas Bayu ini kemana ya? Dari tadi pagi pergi kerja, kok sampai malam belum pulang-pulang juga sih? Mana aku lapar banget lagi, belum makan. Bukannya aku gak mau masak, tapi semua bahan-bahan dapur udah habis tak tersisa. Setiap bulan aku cuma dikasih uang 600. Uang segitu mana cukup untuk 1 bulan? Mana sekarang semuanya pada mahal. Beras yang dulunya cuma 10.000, sekarang jadi naik 13.000. Mas Bayu, kapanlah kamu ini bisa ngasih uang lebih buat aku ya? Nanti giliran aku bahas masalah ini, kamu gak terima. Kamu marah-marah sama aku. Kita terus ribut nyalahin satu sama yang lain. Aduh ya Allah, kenapalah hidup aku semenderita ini sejak nikah sama kamu? Padahal kalau kamu memang gak sanggup sama aku, kamu kan bisa aja pulangin aku ke orang tua aku. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Kalau udah seperti ini, ternyata aku harus ngutang di warung lagi. Semoga aja bapaknya masih mau menerima utang-utangku. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu, mau ada apa lagi bu? Malam-malam gini datang ke warung saya, hah? Ini Pak, sebelumnya saya minta maaf dulu sama Bapak. Bukannya saya mau menambah beban Bapak, tapi situasi dan kondisi saya ini lagi susah Pak. Boleh nggak saya utang lagi di warung Bapak? Apa? Mau ngutang lagi? Enak aja, utang ibu aja udah numpuk, tahu nggak sama saya? Utang yang kemarin aja belum dibayar. Masa sekarang mau ngutang lagi sih bu? Sama saya? Punya otak nggak ibu itu ya? Kalau punya, dipakai tuh otak buat mikir bu. Ibu tahu nggak? Utang ibu itu di saya udah berapa? Udah sampai 1 juta bu. Kalau di total, harusnya ibu itu sadar dong. Malu, bukannya bayar semua hutang-hutangnya, malah gak tahu diri. Datang lagi mau utang. Syukur-syukur saya gak sampai nyuruh debt collector. Coba kalau sampai saya suruh debt collector, mau jadi apa ibu nanti? Mau ngemis-ngemis sampai nangis darah? Percuma bu, gak guna.
Maafin saya ya Pak, karena belum bisa melunasi semua hutang-hutang saya. Tapi untuk kali ini aja Pak, saya mohon izinkan saya mengutang lagi di warung Bapak ya. Saya butuh beras Pak buat makan. Saya butuh telur Pak buat lauknya saya hari ini. Saya udah gak kuat Pak. Saya udah gak kuat lagi. Perut saya sakit. Saya kelaparan dari pagi belum makan Pak. Ya Pak, saya mohon Pak, izinkan saya mengutang untuk malam ini aja Pak. Nanti kalau suami saya sudah pulang, saya janji Pak akan melunasi semua hutang-hutangnya. Hari ini suami saya gajian Pak, uangnya cukup untuk melunasi semua hutang-hutang itu. Enggak, kalau memang suami kamu punya uang untuk melunasi hutang-hutangnya, harusnya sudah dari dulu kamu hutang-hutang itu sudah lunas. Kamu gak akan ngutang lagi ke warung saya. Dasar wanita munafik. Jahanam kamu. Pergi. Pergi. Aduh, lapar banget sekali ya perutku ini. Enak, kayaknya baunya berasal dari rumah makan itu deh. Nyam 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 nyam. Enak ya. Ini terayakinya. Rasanya Bapak pengen nambah lagi deh 2 porsi. Sama Pak, ada juga. Tambah lagi dong Pak, terayakinya 2 porsi. Ya sayang, Bapak pesan lagi ya terayakinya. Pelayan, terayakinya nambah lagi 2 ya. 2 porsi lagi. Betapa beruntungnya ya orang-orang seperti mereka yang bisa makan makanan enak di rumah makan ini. Andai saja aku punya uang seperti mereka, aku pasti gak bakal kelaparan. Aku pasti bisa makan makanan enak di rumah makan ini. Tapi apalah daya, perempuan lulusan SD sepertiku ini gak akan mungkin bisa mencari uang di zaman sekarang. Tuhan, aku lapar. Berikan aku petunjuk-Mu Tuhan. Alhamdulillah masih ada sisa daging di dalam tempat sampah ini. Nyom, 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 nyom. Rasanya kepalaku pusing banget malam ini. Assalamualaikum Dek, aku pulang. Dek, Adek, kok gak ada jawaban ya? Adek kemana ya? Apa udah tidur di kamarnya? Dek. Loh, gak ada kok di kamarnya. Dek, adek, ini kemana ya? Di kamar gak ada, di ruang tamu juga gak ada, di dapur, di WC juga gak ada. Dia ini kemana sih? Malam-malam gini masih keluyuran. Assalamualaikum. Nah, pulang juga tuh akhirnya. Dari mana kamu, ha? Jangan-jangan baru jam segini baru pulang. Kamu tahu nggak kalau ini tuh udah jam malam? Ngapain kamu masih keluyuran di tengah jalan? Emangnya kamu itu wanita malam apa, ha? Menjajakan diri untuk menghibur om-om di luar sana. Astagfirullahaladzim Mas. Aku bela-belain nyari makan di tempat sampah. Terus kamu bilang aku ini wanita malam. Jaga Mas omongan kamu Mas. Jaga. Kamu ini benar-benar keterlaluan tahu nggak? Seenaknya saja ngomong begitu sama aku. Asal kamu tahu ya, yang harusnya nanyain dari mana itu aku Mas, bukan kamu. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Kamu tahu nggak kalau aku itu kelaparan nungguin kamu, ha? Aku habis poya-poya sama teman-teman aku. Aku nraktirin mereka makan sampai 2 juta. Kenapa, ha? Masalah buat kamu. Kamu tersiksa ya nungguin aku pulang. Lagian ngapain kamu nungguin aku pulang? Udah tahu perutnya lapar, bukannya masak, terus makan malah nungguin suami pulang. Kan aneh, mana sampai nyari makan lagi di tempat sampah? Kamu tahu kan stok bahan-bahan di dapur itu masih ada. Ngapain kamu malah milih makan di tempat sampah? Aneh-aneh, gak habis pikir aku sama kamu ini. Nih, uang 600.000 buat bulan kita bulan ini. Dihemat-hemat supaya sampai bulan depan ya. Nggak,
Aku nggak butuh uang yang sedikit itu, Mas. Ambil. Enggak, Ambil nggak? enggak. Aku bilang ambil ya ambil. Aku bilang enggak ya enggak. Kalau kamu nggak mau ngambil, mau makan apa kamu nanti ah? Kamu pikir kamu bisa beli bahan-bahan tanpa uang? Otak kamu itu dipakai kenapa sih? Heran, dikasih uang bukannya bersyukur, malah nuntut minta yang banyak. Kalau kamu mau yang banyak, kerja sana kerja, bukan malah ngomel-ngomel kayak gini. Mas, kamu pikir uang segitu itu cukup buat kita makan? Cukup lah, apa yang nggak cukup? Tahu nggak, asal kamu tahu ya Mas, uang itu segitu tuh nggak cukup untuk 1 bulan. Uang segitu tuh cuma cukup untuk 20 hari. Terus gimana yang 10 harinya lagi? Aku bela-belain ngutang, Mas, ngutang. Makanya selama ini kamu bisa makan. Kamu giliran soal temen aja, loyalnya sampai mampus. Bela-belain traktir makan sampai 2 juta. Giliran istri minta uang bulanan lebih, kesurupan kamu kayak orang gila. Kamu tahu nggak, bahan-bahan di dapur itu udah habis. Kamu punya mata kan? Punya mata. Kamu lihat tuh di dapur, ada nggak bahan-bahan yang bisa kamu masak, yang bisa dimasak hari ini? Makan. Itu aja yang ada di otak kamu tuh. Pernah nggak kamu itu mikirin aku hari ini mau masak apa? Masih ada nggak bahan-bahannya? Uangnya cukup apa enggak? Nggak pernah kan mikirin aku kayak gitu. Kamu itu bisanya cuma ngomel aja setiap hari. Makanannya nggak enak lah, nggak bisa masak lah, nggak pandai berekreasi lah. Emangnya setiap hari makan tempe dikira gak bosen apa ha? Ya gak bosen lah, kalau kamu pandai ngolah tempenya. Olahan tempe itu kan banyak jenis macamnya. Ada tempe bacem, tempe orek, tempe sambal, tempe goreng, tempe penyet, banyak. Itulah gunanya otak, supaya kamu itu bisa mikir. Cuma modal mulut doang mah gampang Mas. Anak kecil juga bisa. Coba Mas jadi aku, masak ini masak itu. Mas pikir tempe bacem itu kecapnya gak beli, tempe sambal itu cabenya gak beli? Beli Mas, beli semua. Beli semua itu butuh uang. Semuanya itu pakai uang, bukan cuma omong doang. Percuma banyak omong kalau omongannya gak ada guna. Dasar suami medit. Sakit Mas. Halo, assalamualaikum Pai. Waalaikumsalam. Ya ada apa bre? Ini Pai, istri gua baru aja kecelakaan pagi ini. Lo bisa tolongin gua dulu gak Pai, buat ngurusin administrasinya. Nanti kalau gua udah sampai, bakalan gua ganti kok uang punya lu. Apa istri lu kecelakaan? Di rumah sakit? Di rumah sakit mana bre dia sekarang? Rumah sakit Husada Pai, dekat rumah lu. Masalah administrasi, kamu gak perlu pusing. Serahin aja masalah itu sama gua ya. Nanti biar gua talangin dulu biaya rumah sakitnya. Tolong dulu ya Pai, gua minta tolong. Ya nggak apa-apa. Ya udah, gua meluncur dulu ke rumah sakit ya. Oke, sekali lagi makasih ya Pai. Maaf udah merepotin. Ya, sans aja. Permisi mbak, saya mau nanya, tadi ada pasien ibu-ibu nggak ya yang baru saja mengalami kecelakaan? Ya Mas, ada apa ya? Mas keluarganya? Ya mbak ya, saya keluarganya. Kira-kira gimana ya kabar saudara saya itu? Dia baik-baik aja kan? Udah dapat perawatan belum? Kalau untuk perawatan sudah dilakukan Mas oleh pihak kami. Namun perawatan yang dilakukan hanya sebatas pertolongan pertama saja, mengingat administrasi korban yang belum diselesaikan dan dibayarkan. Ya udah. Kalau gitu mana berkas administrasinya mbak? Biar saya yang ngurus. Sekalian berapa biaya pengobatannya? Ini berkas administrasinya Pak, silakan diisi. Terkait dengan biayanya nanti akan kami beritahukan ya Pak, sesuai dengan penanganan yang diberikan. Jadi untuk sementara waktu Bapak selesaikan dulu berkas administrasinya, biar korban bisa dapat penanganan lebih lanjut. Ya mbak, siap. Gimana Pai kondisi istri gua? Dia nggak apa-apa kan Pai? Ya baik-baik aja kan kondisinya. Astagfirullah ibu. Ada-ada aja kamu ini, bikin cemas orang aja tahu nggak? Tenang bre, istri lu baik-baik aja kok. Tadi udah diobatin sama dokter. Sekarang disuruh istirahat dulu karena masih shock. Alhamdulillah. Terus masalah biaya administrasi gimana Pai? Udah habis berapa total biayanya? Sini Pai biar gua ganti. Udah gak usah bre, biayanya kecil kok, cuma 400.000 aja. Yakin Pai nggak mau diganti sama gua? 400.000 loh itu, baik lumayan. Udah gak apa-apa bre, gak usah diganti. Gua ikhlas kok nolongin lu.
Gak usah diganti ya gak apa-apa. Lagian yang segitu juga gak terlalu berarti buat gua. Beneran nih, gak usah. Ya search aja. Yaudah kalau gitu, makasih ya Bre, udah mau nolongin gua. Gua bersyukur banget punya teman kayak lu. Yang udahlah baik, sigap, gak perlu perhitungan lagi sama temen lu. Bener-bener teman sejati, Bay. The best lah pokoknya. Oh, apaan sih lu? Lebay lu mah. Tahu nggak? Biasa aja kali, namanya juga teman. Sans aja. Hehehe. Hehehe. 25 hari kemudian, Aduh lapar, mana gak ada makanan lagi sama sekali. Tumben si adek ini belum masak. Biasanya juga jam segini udah ada lauk sama nasi. Dek, adek. ada apa Mas? Kamu manggil-manggil aku? Dek ini kok gak ada makanan sih sama sekali. Aku lapar tahu gak mau makan. Kenapa jam segini kamu masih belum masak ha? Mau masak apa Mas? Orang semuanya udah habis. Kamu kan punya mata, punya kaki. Lihat sendirilah di dalam kulkas. Masih ada bahan-bahannya yang tersedia. Orang semuanya udah habis kok buat dimakan. Uangnya juga udah habis, ludes tak tersisa. Masa habis sih semua sih dek? Gak ada yang sisa? Tempe-tempe gitu atau tahu? Masa gak ada juga di dalam kulkas? Nggak ada, lihat aja sendiri kalau nggak percaya. Terus gimana dong kalau nggak ada bahan? Mana lapar banget lagi mas pengen makan. Ya udah kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah makan. Repot amat sih Mas jadi orang. Kalau Mas mau makan, mana sini uangnya? Aku belanjain nanti ke pasar. Mana? Gak ada dek. Uang mas udah habis buat berobat istri temen yang kemarin. Mas udah gak punya uang lagi sekarang. Mana tanggal 1 masih lama lagi buat gajian. Aduh apes. Syukurin. Salah siapa? Uangnya dihabisin buat temen. Sekarang udah kebingungan kan Mas? Mau makan gak ada uang? Mana ngutang gak dibolehin? Bangga-banggain aja itu teman-teman kamu sana. Kalau perlu tinggal saja sama mereka. Gak usah kamu tinggal di rumah ini lagi. Ngeribetin aku aja tahu gak kamu itu? Loh kok kamu ngomong gitu sih sama aku? Aku ini udah baik-baik loh ngomongnya sama kamu. Kamu ini jangan mancing-mancing aku ya. Nanti kalau aku emosi bisa panjang ini urusannya. Ya lagian kamu bukannya mentingin istri malah mentingin teman-teman kamu. Giliran seneng aja kamu kesana. Giliran susah kamu malah pergi ke sisi aku. Kan aku sendiri yang jadi capek ngurusin kamu. Ngomong apa kamu tadi? Kamu itu udah aku peringatin ya. Jangan mancing-mancing aku. Jangan bikin aku emosi. Tapi masih aja kamu kayak gitu. Kamu mau ribut sama aku ha? Gak puas kamu sama keputusan aku? Cih, payah. Kamu ini ya bener-bener buat aku emosi. Dasar istri kurang ajar. Aduh, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jantungku? Mas, kamu kenapa Mas? Kamu kenapa? Tolong.